judul saintisme dan mistisisme ini mengarahkan saya pada satu dilema. Apakah ya yang pernah saya lewati gitu ya? Apakah kita harus mempercayai nalar kita, kemampuan kita untuk mengobservasi, ataukah kita mempercayai subjektivisme sebagaimana disampaikan oleh Pak Miswari tadi? Apakah kita harus mempercayai subjektivisme orang lain yang mengabarkan sesuatu kepada kita yang kita tidak bisa melakukan verifikasi, yang kita tidak bisa melakukan falsifikasi terhadapnya, yang kita tidak bisa melakukan pengukuran terhadapnya? Nah, terkait judul tadi, saintisme, kita lihat ada isme di sini. Ada isme pada sains, ada isme pada mistis ya. Ini seolah judul ini mau mengarahkan kita kepada bahwa apapun yang menyangkut pada isme itu menggagalkan watak asli kita yang skeptik. Ya. Jadi itu musuh terbesar skeptis ya, nalar skeptik kita yang berharga, yang berguna untuk kita dalam mencari, dalam menemukan adalah isme. Musuh besar kita sebenarnya adalah isme itu sendiri, karena ketika ada isme kita dilarang untuk bersikap skeptik. Nah, ini yang mau saya ulas dalam judul. Nah, kenapa kita punya obstacle yang besar dalam menemukan, dalam searching and finding, ketika kita tidak bersikap skeptik? Karena segalanya berakhir menjadi keyakinan. Nah, keyakinan ini adalah confidence without clarity. Kepercayaan diri kita yang terlalu besar tanpa kejelasan. Nah, ini yang menjadi obstacle kita. Nah, saya harap ketika kita membahas atau mengulas ini, kita tidak terjebak dalam terma saintisme atau mistisisme. Nah, ini yang saya batasi dulu. Oke, kemarin Pak Miswari memberikan saya judul, kalau tidak salah sistem verifikasi dan sistem verifikasi sebentar. Sistem verifikasi dan batas-batas objek sains. Nah, saya mempersiapkan sedikit presentasi di sini, tapi sebelumnya saya akan ulas sedikit bahwa dalam sains kita tidak bisa melepaskan sejarahnya dari Lingkarwina. Dan sejarah Lingkarwina kita tidak bisa lepaskan sejarahnya dari paripatetisme, baik itu pada mazhab analitik maupun sampai pada filsafat klasik, baik itu di era Islam atau di era skolastik, era Islam maupun era Yunani. Kita tidak bisa melepaskannya dari diskusi antara para rasionalis dengan para positivis logis. Ini yang perlu kita pahami. Mungkin kawan-kawan yang sudah belajar filsafat tahu isu-isu ini yang berkembang di antara perdebatan para filosof. Nanti kita akan bahas di slide yang akan saya sajikan. Nah, karena sains berkembangnya lebih pesat di era modern ini, maka kita bisa melacak dasar-dasar perkembangan sains modern ini pada diskusi-diskusi filosof masa lalu tentang bagaimana seharusnya manusia menyikapi kenyataan. Nah, terma tentang kenyataan inilah yang menjadi perdebatan antara para filosof dan para saintis. Juga para mistikus. Apa yang seharusnya kita anggap kenyataan dan apa yang seharusnya tidak kita anggap sebagai kenyataan. Apa yang ada dan apa yang tidak ada. Apa yang nyata
dan apa yang tidak nyata. Jadi ada pilihan kata di sini, ada nyata, ada nyata, benar. Ini sebenarnya sama. Ketika dia benar, dia pasti ada. Ketika dia ada, pasti nyata. Oke. Kemudian konsekuensinya yang diinginkan oleh para saintis ya, dan seharusnya pada kecenderungan kemanusiaan kita adalah bahwa itu bisa terukur, bahwa itu reliable gitu, bahwa itu punya respondensi gitu dengan gagasan kita, antara gagasan dengan fakta, dia harus ada korespondensi. Ini sekelumit ulasan sederhana tentang bagaimana sebenarnya inti dari perdebatan para filosof, kemudian yang melahirkan tidak bisa melepaskan sains itu dari sejarahnya. Bagaimana kinerja para ilmuwan di masa lalu yang terdiri dari para filosof yang mungkin mereka juga termasuk para rohaniawan ya, yang melahirkan disiplin ilmu yang luar biasa, yang indah ini gitu. Menurut saya metode sains ini adalah metode yang indah gitu, yang memberikan banyak hal pada kita untuk keberlangsungan kemanusiaan kita. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan masuk kepada slide. Boleh ini bisa langsung ya, saya share layar. Oke. Coba langsung aja Pak. Oke. Sebentar. Oke. Karena ini adalah tema yang berat, ada baiknya kita masuk kepada aktivitas yang lumayan berat gitu. Apa itu? Berpikir. Oke, coba sejenak kita pikirkan. Pikirkan apa? Lupakan semuanya yang mungkin terlalu ringan untuk kita. Mungkin tagihan, mungkin lamaran yang belum dibalas, mungkin nilai yang belum, soal ujian UTS yang belum kita siapkan untuk mahasiswa, coba kita lupakan. Coba kita masukkan hal yang lebih berat dulu ke dalam pikiran kita. Yang paling berhubungan dengan tema kita pada saat ini semesta kita. Ukuran yang tidak biasa dari alam semesta yang dapat kita amati. Ini nokta-nokta ini bukan hanya bintang. Ini galaksi yang menghimpun miliaran bintang ya. Dan mungkin juga miliaran tata surya dari our observable universe, dari semesta yang dapat kita amati melalui teleskop Hubble yang diluncurkan pada tahun, kalau tidak salah, 1920 atau di atasnya ya, saya kurang ingat ya. Ini adalah alam semesta yang bisa kita amati. Di luar sana, ya, di batas sabuk ya, sabuk our observable universe, mungkin ada lagi alam semesta tak teramati. Yang ini memberikan kita gambaran tentang besarnya alam semesta kita dan terbatasnya teknologi kita untuk mengakses sejauh apa ya yang dapat kita ketahui dari semesta kita. Oke. Ini adalah obstacle pertama. Ada ukuran yang tidak biasa dari alam semesta yang dapat kita amati. Kita bisa menyaksikannya, melihat redshift-nya, melihat bagaimana posisinya di hadapan bumi kita, tapi kita tidak mengetahui secara pasti ya melalui pengamatan karena terbatasnya teknologi kita. Namun ribuan tahun yang lalu ya, kita bahkan belum bisa menyaksikan ini. Tapi sekarang kita bisa. Lihat ada gap yang telah kita lampaui. Artinya rasa ingin tahu kita. Kemudian metode yang kita gunakan untuk mengobservasi alam semesta kita memberikan hasil kepada kita ya,
mengobati sedikit rasa ketidaktahuan kita. Jadi saya menggambarkan rasa ingin tahu terhadap ketidaktahuan itu adalah seperti rasa haus yang itu hanya dapat dilegakan dengan pengetahuan. Dan kita telah melewati ribuan abad, ya. Dan saat ini disinilah kita menyaksikan melalui teleskop Hubble alam semesta teramati. Oke. Kemudian, nah, di alam semesta yang tak terbatas mungkin ya, yang tak terbatas ini, di ruang antar bintang, kita nyempil, gitu. Seperti kata Carl Sagan itu seperti debu kosmik yang terombang-ambing di lautan kosmik. Disinilah kita. Kalau kawan-kawan pernah baca Pale Blue Dot dari Carl Sagan, dia bilang inilah, this is, katanya, ini adalah titik biru pucat di semesta tak terbatas yang dipenuhi miliaran, mungkin oktilion bintang, menyempil sendiri, terombang-ambing, ya, terikat hentakan gravitasi, titik biru pucat bumi kita, rumah kita. Kita bisa membandingkan besarnya alam semesta ini dengan ruang yang diberikan alam semesta terhadap bumi kita. Jadi mungkin kita bisa berpikir atau memikirkan kembali, apakah kita benar-benar signifikan? Apakah kita benar-benar punya posisi penting di hadapan alam semesta luas tak terbatas ini? Kemudian di sini, di titik biru pucat ini, di bumi kita lahir muncul ribuan ya spesies yang tercatat. Tapi tunggu dulu, ini tidak sesederhana ini. Semua kehidupan hayati yang muncul tidak serta-merta muncul begitu saja. Dia muncul dengan sebuah proses yang panjang miliaran tahun. Sehingga bisa memunculkan variasi kehidupan, variasi makhluk hidup yang mungkin memiliki perbedaannya masing-masing. Nah, di website Evegion, kalau tidak salah ini websitenya, para saintis mencoba menginventarisir bagaimana satu cabang kehidupan melahirkan cabang kehidupan yang lain. Dari bakteria sampai bakteria, fungi atau jamur, kemudian menjadi makhluk air, kemudian menjadi amfibi, menjadi reptil, sebagian bercabang, muncul percabangan, ada avian, ya, avian, kemudian mamalia, kemudian primata. Ini membutuhkan sekitar millions of years, artinya jutaan tahun, untuk bisa memunculkan kehidupan yang variatif di atas bumi kita. Artinya, seluruh kehidupan ini mengandung inti atau esensi dari kehidupan sebelumnya. Bintang-bintang yang berjarak ribuan tahun cahaya atau miliaran tahun cahaya di luar sana itu punya hubungan dengan kehidupan yang hadir di bumi ini. Artinya, manusia yang merupakan bagian dari siklus ya atau sirkuit evolusi ini punya hubungan yang erat dengan realitas atau punya hubungan yang kuat dengan kenyataan empiris, kenyataan material. Artinya menolak hubungan kita dengan hal-hal yang bersifat material adalah menolak kemanusiaan kita. Oke? Nah, sekarang kita melihat pada diri kita. Kita ini bukan makhluk yang muncul begitu saja. Ini secara saintifik ya.
makhluk yang muncul begitu saja, kemudian memiliki partisi-partisi yang seperti kita gunakan sekarang. Kita berasal dari proses panjang evolusi jutaan tahun, ya, yang itu menyempurnakan. Mungkin kata-kata yang saya gunakan ini sangat antroposentrik ya. Tapi hal itu menjadi sangat perfect bagi saya karena saya bisa menjadi lebih survive, mampu bertahan hidup lebih lama, lebih mampu mengeksplorasi alam sekitar saya. Dari makhluk yang hanya mampu melakukan agresi dan proteksi secara sederhana, ya, saya bisa lebih kreatif dalam membangun sistem proteksi dan survival saya. Kalau dulu saya hanya berperang untuk memproteksi diri saya, nenek moyang kita berperang untuk memproteksi sumber daya alamnya, sekarang sekarang kita bisa membangun suatu sistem administrasi yang melindungi, ya, sumber daya kita. Kita menggunakan administrasi, kita menggunakan hak kepemilikan properti untuk melindungi, ya. Kita menggunakan konvensi sosial untuk melindungi eksistensi kita. Artinya apa? Kecerdasan kita berkembang dari abad ke abad. Nenek moyang kita bisa bertahan hingga hari ini karena dia bisa membangun sistem proteksi yang itu menjamin keberlangsungan jenisnya melalui mekanisme evolusi yang itu bersifat alami, kemudian membangun sistem sosial. Kenapa? Karena dalam evolusi bukan hanya organ-organ ya seperti yang kita lihat saja yang berkembang, tapi adalah yang berkembang lebih pesat adalah organ yang menunjang kecerdasan, menunjang kognisi kita. Dulu kita mungkin belum ada lobus temporal, belum ada prefrontal cortex. Kalau dalam sistem neuron kita, sekarang kita punya itu semua yang menunjang kognisi kita. Tapi ada pertanyaan yang sangat mendasar. Kata orang, ya, kata para saintis bahwa otak, ya, adalah organ yang sangat penting tadi seperti yang saya jelaskan, yang menjamin, yang mengorganisir bagaimana kita menginovasi sistem survival kita. Itu kata siapa? Kata otak juga. Jadi ini selalu ada paradoks dalam penjelasan atau dalam proses manusia mencapai kesimpulan terhadap kenyataan dirinya. Kita sering menemukan paradok-paradok seperti ini. Tapi kita akan abaikan sebentar, nanti kita akan masuk ke poin-poin penting tentang bagaimana seharusnya kita memahami paradoks-paradoks ini. Yang intinya adalah bahwa proses sinaptik dalam otak kita berkembang sedemikian pesat sehingga nenek moyang kita membangun sistem survival yang menjamin keberlangsungan spesiesnya. Ini yang membuat Homo sapiens bertahan dibanding spesies-spesies Homo yang lain. Dibanding primata-primata yang lain. Karena kita mengembangkan daya kognisi yang memungkinkan bagi kita membangun yang namanya narasi-narasi yang fungsinya sangat sosial. Kita bisa membangun keterikatan satu grup, ya, satu populasi dengan populasi, satu individu dengan individu yang lain dalam satu populasi karena narasi. Itu berbeda dengan jenis primata lain. Kawan-kawan kalau sudah baca atau menonton ulasan Noah Yuval Harari dalam TEDx, itu akan bisa menemukan relasi antara kekuatan narasi dengan keberlangsungan spesies dia. Ini baru pembuka ya. Ini menggambarkan bahwa kita mengembangkan daya kognisi yang melampaui spesies-spesies lain, dan itulah yang membuat kita
mungkin punya ketertarikan yang lebih terhadap semesta sekitar kita ketimbang spesies yang lain. Oke. Oke. Nah, semesta kita yang dengan ukuran tidak biasa ini berada di hadapan kita. Tapi poinnya adalah kita tidak berada di belakang alam semesta itu. Kita mengamati alam semesta itu, iya. Tapi kita tidak berada di belakangnya. Kita berada di antara alam semesta itu sendiri. Kita menjadi bagian dari semesta itu sendiri. Nah, karena kita menjadi bagian dari semesta itu sendiri, dan kebetulan dilalahnya, daya kognisi kita ini mendorong kita untuk punya rasa ingin tahu, untuk memecahkan persoalan-persoalan, memecahkan misteri alam semesta ini, agar ia menunjang keberlangsungan pertanyaan yang mendadak dalam diri kita. Pertanyaan mendadak ini maksudnya adalah pertanyaan itu pasti ada, selalu ada, ya, dalam kebanyakan kita. Menjadi ada limit, oke, ada boundaries, ada ruang lingkup dari apa yang dapat kita ketahui, dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan terhadap kenyataan di luar kita. Pertanyaan pertama itu yang paling sering adalah, kenapa segala sesuatu ada dan kenapa tidak ada saja, ya. Rather than not. Seperti ya, cukup panjang bisa bertahan di alam semesta ini gitu. Apakah alam semesta ini friendly dengan kita gitu. Kemudian apakah watak cahaya dan apakah watak materi. Ini ruang sebenarnya kalau kita memahami sebagai limit atau batasan ya ini bisa dipertanyakan juga. Saya lebih suka melihatnya sebagai boundary, ruang lingkup ya. Ruang lingkup yang di sana kita harus bisa melakukan penembusan gitu. Penembusan dengan apa? Dengan pengetahuan tentunya. Kemudian, nah, karena banyak pertanyaan dalam diri kita terhadap realitas di luar kita, kita mulai bertanya bagaimana kita mengetahui hal-hal di luar kita. Bagaimana kita tahu? Tapi nggak cukup sampai situ saja. Bagaimana kita tahu kalau kita tahu? Ini philosophical riddle. Tapi ini bisa dijelaskan. Bagaimana kita tahu? Oke, karena saya menyaksikan, karena saya mencatat, mengukurnya, karena saya merasionalisasikannya. Terus pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa tahu ya bahwa memang caranya adalah dengan melakukan observasi. Bagaimana kita bisa tahu bahwa memang caranya dengan melakukan penalaran. Bagaimana kita bisa tahu bahwa mengukurnya adalah dengan sistem matematikal. Bagaimana kita tahu sesuatu itu bekerja? Bagaimana sesuatu itu bisa diandalkan? Ini adalah pertanyaan yang mendasar. Sehingga sampailah kita pada poin pentingnya, yakni epistemologi. Oke. Dari pertanyaan ini kita menemukan suatu cara untuk mendekatinya, yakni dengan epistemologi. Di abad pertengahan ya, ada perdebatan. Sebenarnya ini adalah lanjutan dari perdebatan masa lampau yang kemudian dikembangkan pada abad pertengahan mendekati abad modern oleh para filosof yang dibagi
berdasarkan cara pandangnya, yakni filosof rasionalis dan filosof empirisis. Walaupun itu sudah terjadi, sebenarnya diskusi perbedaan antara Plato dan Aristoteles itu menyangkut ini juga. Apakah pengetahuan itu adalah bersifat innate, ataukah pengetahuan itu bersifat akuisisi, ya, pencerapan indrawi. Ini sudah ada perdebatannya. Cuma karena ruang lingkup diskusinya itu masih terbatas, ya kita hanya mengetahui bahwa Aristoteles dan Plato itu punya perbedaan, bahwa Plato lebih mistis dan Aristoteles lebih rasionalis. Nah, ini pun perdebatan ini pun melahirkan pandangan-pandangan baru yang saling menihilkan. Dulu René Descartes, Spinoza, dan Leibniz, kalangan rasionalis, ini berdebat dengan kalangan empirisis seperti John Locke, Berkeley, dan David Hume. Poin pentingnya apa dari perdebatan ini? Bahwa para rasionalis memandang bahwa kita memiliki kemampuan untuk menalar realitas sehingga menemukan kesimpulan terhadap realitas. John Locke, Berkeley, dan Hume itu memandang bahwa pengamatan indrawi itu tetap dibutuhkan agar kita punya koneksi dengan realitas. Oke. Jadi ada fenomenalisme, ada nominalisme dalam pandangan empirisisme. Kemudian berkembanglah positivisme logis, atau pandangan yang melihat bahwa harus ada hubungan, harus ada korespondensi antara gagasan kita dengan realitas. Nah, yang menarik adalah kita melihat perdebatan para rasionalis dan empirisis ini melahirkan suatu sudut pandang baru dalam ilmu pengetahuan. Kita tahu bahwa Descartes itu memberikan kita koordinat, ya, Kartesian, koordinat Kartesius yang berguna bagi kita untuk melakukan pengukuran. Spinoza dan Leibniz, ya, Leibniz khususnya itu memberikan kita bentuk perhitungan matematis yang memungkinkan kita menghitung jumlah terkecil atau kalkulus, ya. John Locke memberikan kita gambaran tentang bagaimana mental kita berinteraksi dengan realitas. Begitu juga Hume, di luar keterbatasan atau di luar keterbatasan, ya, argumen-argumen mereka yang mungkin bisa kita nihilkan, kita melihat kedua perdebatan kedua aliran ini memberikan kita sudut pandang baru bagaimana kita melihat diri kita dan realitas di luar kita. Bagaimana kita bisa memahami potensi rasional kita dan melihat bagaimana potensi rasional ini berhubungan dengan realitas, sehingga mungkin, ya, kita bisa sedikit mengalah untuk kedua kelompok ini. Kita bisa akui bahwa indera bisa menipu kita, tapi bukan hanya indera, tapi logika juga bisa. Kapan? Ya, ini kesimpulan dari perdebatan antara rasionalis dan empirisis. Pengetahuan, ya, melalui indera itu punya ketidakpastian juga, karena sense kita, indera kita mungkin bisa menipu kita, ya. Kita seperti gini, kita masukkan sebuah kayu ke dalam air, ya, itu bentuknya tidak lagi lurus, tapi nyerong. Karena apa? Karena cahaya, ya, karena refraksi cahaya. Kalau kita mengandalkan indera kita tanpa menalar, itu kenapa? Indera kita tertipu. Jadi indera pun bisa tertipu. Nah, bukan hanya indera, tapi logika manusia juga bisa tertipu. Karena apa? Karena premisnya dimulai dari premis yang salah sehingga melahirkan kesimpulan yang salah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mensinkronkan kinerja rasionalitas kita dengan kinerja indera kita. Nah,
Kita belajar dari Galileo Galilei, Francis Bacon, dan René Descartes yang memberikan kita pandangan bahwa rasionalitas ya perlu dibandingkan dengan kenyataan. Makanya sebenarnya ini sudah diatasi dalam kajian logika. Di logika itu ada logika, nanti kawan-kawan bisa di sesi tanya jawab, ada logika monotonik, ada logika non monotonik. Mungkin ini tidak terbahas dalam perdebatan kedua aliran ini tadi. Bagaimana seharusnya menyandingkan penalaran dengan realitas di luar kita. Kemudian ada Francis Bacon yang memberikan yang mempromosikan eksperimentasi dan etika riset ilmiah pada masyarakat. Kemudian René Descartes yang memberikan kita semangat untuk senantiasa tidak menumpulkan potensi skeptisis dalam diri kita. Oke. Kemudian ada Karl Popper yang memberikan, jadi gini, eksperimentasi itu dekat dengan logika induktif. Proses induksi ini punya keterbatasan, punya kelemahan ketika dia digeneralisasikan. Misalnya saya melihat, misalnya ada orang yang sakit perut, kemudian dia bilang, apa sakit perut? Karena saya makan cabai 3 kilo. Kayak gitu. Dia sakit perut. Kemudian kita generalisasikan, orang sakit perut karena makan cabai 3 kilo. Ternyata ada yang tidak sakit perut gitu kan. Kalau kawan-kawan lihat TikTok tuh ada yang berani makan cabai setan tuh. Dia nggak sakit perut. Itu artinya tidak berlaku secara universal. Ada kemungkinan, ada kekecualian di situ. Nah, keterbatasan logika induktif ini yang diterapkan dalam sains klasik terutama adalah dia punya keterbatasan untuk digeneralisasikan. Dia tidak kompatibel untuk semua kasus. Sehingga Karl Popper tuh mengajukan teori falsifikasi. Oke, sebuah teori benar kuat gitu. Kemudian mungkin saja tidak terbantahkan secara argumentatif maupun observasi dan eksperimentasi. Tapi ya, bisakah teori ini dites dalam semua kasus? Artinya di falsifikasi ada aspek testable. Kalau satu saja ya, dia keluar dari argumennya, dari hasil observasi yang universal itu, teori ini batal. Contoh dalam pernyataan semua angsa putih. Itu. Kita tahu bahwa banyak angsa putih, tapi satu saja dalam satu keadaan kita temui ada angsa hitam. Ini semua argumen bahwa semua angsa putih ini batal semua. Ini disebut dengan falsifikasi. Nah, dalam sains ini ada namanya trial and error. Itulah kenapa metode sains itu menerapkan trial and error. Kita coba, gagal, kita coba, gagal, kita coba, gagal, sampai dia itu berlaku untuk semua kasus. Ya, dalam satu topik ya, maksudnya semua kasus dalam satu topik. Kemudian ada Alfred Ayer, ini verifikasi, sistem verifikasi ini mengatakan sebenarnya ini adalah temuan kalangan dari Lingkarwina yang menginspirasi cara pandang baru terhadap filsafat, ya, filsafat analitik yang melihat filsafat itu sebagai suatu sistem matematis. Nah, Alfred Ayer ini mengatakan bahwa sebuah pernyataan itu nggak berarti kalau dia tidak punya koneksi dengan realitas. Dia harus diverifikasi. Sistem verifikasi ini sebenarnya masih menggunakan logika induktif. Inilah yang dikritisi oleh Karl Popper bahwa sistem verifikasi ini memiliki kelemahan jika apa yang diverifikasi itu tidak tepat untuk semua kasus. Nah, kemudian bagaimana mengatasinya? Maka harus ada sistem atau metode, ya, metode yang mengindikasikan ada fleksibilitas, ada keterbukaan.
ada ketepatan, ada sistem yang menunjang cara kerja manusia dalam melakukan observasi, eksperimentasi, dan pengukuran terhadap kenyataan material tadi. Nah, ini kita lihat ada metode scientific modern yang dia tidak terlalu filosofis, tapi dia menerapkan aspek-aspek praktis dalam diskusi filosofis mengenai metode sains tadi. Jadi kita memilih masalah, kemudian melakukan meriset problemnya, membaca, melakukan observasi, membangun hipotesis tadi. Nah ini tadi, develop a hypothesis. Ini membangun pernyataan-pernyataan. Oke, pernyataan itu adalah sistem penalaran yang dia masih harus diverifikasi, masih harus difalsifikasi. Itulah kenapa disebut dengan hipotesis. Kemudian mendesain eksperimen yang punya hubungan dengan hipotesis tadi. Kemudian melakukan pengetesan pada hipotesis. Ini sebenarnya verifikasi falsifikasi tadi. Kemudian mengorganisir data. Nah, ini tadi, memverifikasi data ini apakah dia punya hubungan dengan objek yang kita teliti. Membuat kesimpulan. Nah, ini adalah sistem metode sains yang mendekatkan kita pada kenyataan di sekitar kita. Oke, agak cepat. Kemudian apa yang kita dapat dari metode sains ini? Jadi saya mau katakan seperti saya sampaikan sebelumnya, metode sains ini the wonderful method. Metode yang paling indah, paling cantik. Kenapa? Itu memberikan kita banyak hadiah. Bukan hanya untuk satu orang. Bukan hanya untuk sekelompok orang yang melakukan disiplin tertentu. Bukan hanya untuk beberapa orang yang punya bentuk keyakinan tertentu. Sains memberikan kita banyak hadiah. Kita diberi antibiotik, transportasi udara, satelit, alat komunikasi, bahkan gawai yang kita gunakan sekarang. Dan membuat kita lebih dekat dengan atom, dengan building block of universe, penubuh alam semesta kita. Dengan atom, dengan partikel, dengan molekul, dengan DNA, dengan sel-sel kita. Sehingga kita bisa mengetahui beberapa penyakit genetis dan cara mengatasinya. Kita memanjangkan angka harapan hidup manusia yang sebelumnya sangat pendek karena terpapar perang, wabah, dan juga kekurangan pangan. Kita memberikan pangan kepada masyarakat kita, ya, mengoptimalkan produksi pangan dengan metode sains ini tadi. Artinya begitu banyak hadiah dari metode sains ini kepada kemanusiaan kita. Bukan untuk satu orang atau sekelompok orang yang punya bentuk keyakinan tertentu. Untuk semua orang bahkan yang tidak meyakini apapun. Karena apa? Metode sains ini mendekatkan kita pada kenyataan berdasarkan dasar kemanusiaan kita. Apa yang paling mendasar dari kenyataan kita? Bahwa kita berpikir, bahwa kita mengindrai. Kita tidak menafikan bahwa manusia punya semangat, punya harapan, punya cinta, punya kebahagiaan, punya hal-hal yang bisa diidentifikasikan sebagai sesuatu yang spiritual. Oke? Sebagai sesuatu yang luhur. Tapi di luar itu kita tahu bahwa populasi kita terancam karena climate change. Populasi kita terancam karena wabah, populasi kita terancam karena kekurangan pangan. Bagaimana mengatasinya? Dengan bertindak lebih manusiawi, lebih alami, lebih natural, ya apa? Dengan metode sains. Nah, kemudian apa objek sains ini yang perlu diluruskan? Jadi objek sains itu bukan materi, bukan saja yang terindrai, tapi segala sesuatu yang pertama measurable, yang terukur. Ya, kita nggak bisa itu ngambil string, ya, atau quark, kemudian kita amati pakai teleskop, nggak bisa. Tapi kita bisa memahaminya, ya, perilakunya berdasarkan dimensi pengukuran. Apakah itu terukur atau tidak? Dengan apa? Dengan prediksi-prediksi matematis. Kemudian apa yang menjadi objek sains? Segala sesuatu yang bisa diulang. Apa saja yang bisa diulang? Segala sesuatu yang kalau dia, ya, terjadi dalam satu kasus, kita letakkan dalam simulasi, dia akan berlaku sama. Ini maksudnya ia bisa diulang. Kalau sebuah
treatment digunakan pada satu individu, dia akan berguna pada individu yang lain. Dia bisa diulang. Ini bisa repeatable. Jadi pertama measurable, kedua repeatable. Ini object science. Kemudian, nah, oke. Melihat pada boundary of science tadi, ada batasan atau ruang lingkup dari science tadi, kita tahu bahwa mungkin saja bakal ada jeda penemuan-penemuan sains terbaru karena keterbatasan teknologi kita. Ya. Ya, Bismillah, mohon maaf. Ya. Mohon maaf saya potong 5 menit lagi ya. Oh ya, baik. Jadi ada jeda dengan penemuan sains karena apa? Karena ada jeda teknologi, ya, yang berhubungan langsung dengan sains maksudnya ya. Kita belum bisa buat sesuatu yang mungkin lebih expandable dalam mengarungi semesta ketimbang Voyager dan Hubble ya. Kita belum bisa buat itu. Karena gini, batasnya adalah ruang dan waktu tadi, sejarah. Ada jeda penemuan sains. Penemuan sains yang bersifat fundamental ya, yang melahirkan teori baru. Mungkin kita mencari konstanta kosmologis, ada 4 konstanta kosmologis ya. Mungkin kita sedang mencari bagaimana 4 konstanta kosmologis ini bisa disatukan. Ini jeda gitu. Kesadaran. Bagaimana kita memahami kesadaran? Sains, bagaimana sains bisa memahami atau memberikan gambaran permodelan terhadap kesadaran manusia. Ini jeda juga. Ada yang namanya undecidability. Jadi ada hal yang tidak terputuskan gitu. Tapi ya, apakah ini keterbatasan sains? Apakah ini bentuk dari ketidakmampuan sains untuk mengantarkan manusia untuk lebih akrab dengan alam semesta? Belum tentu, gitu. Karena apa? Pernah ada di masa di mana manusia itu punya keterbatasan dalam memahami hubungannya dengan dunia sekitar. Mereka pernah ada suatu masa kita menganggap epilepsi itu kesurupan, gitu. Karena kita tidak tahu ada gap antara kemanusiaan kita dengan kenyataan di luar, pengetahuan kita dengan kenyataan di luar, ada gap, sehingga kita menafsirkannya dengan tafsiran-tafsiran yang tidak measurable, tidak terukur. Ada masa di mana kita percaya pada para cenayang yang menafsirkan mimpi-mimpi kita. Ada masa di mana kita menganggap beberapa penyakit itu kutukan. Tapi ketika sains datang, ketika pengetahuan datang yang mengoreksi semua pandangan ini, kita memberikan manfaat yang lebih baik dan yang lebih baik kepada masyarakat. Kita memberikan solusi yang tepat kepada masyarakat, kepada problem yang ada. Nah, tapi jeda penemuan sains ini tidak menghalangi perkembangan teknologi kita. Kita punya smartphone sekarang. Punya smartphone ya. Tanpa perlu memecahkan dualisme gelombang dan partikel yang belum terpecahkan ya. Kita punya gawai, punya AI sekarang tanpa perlu memecahkan apa itu kesadaran. Kita punya banyak temuan ilmiah, teknologi yang berguna untuk kemanusiaan kita tanpa perlu menemukan teori terbaru untuk memecahkan boundary tadi, untuk memecahkan gap tadi. Artinya apa? Ketika kita berada di tengah jalan, ya, kita tinggal jalan. Ketika kita melihat, kita rindu terhadap ujung jalan itu, ya tinggal jalan saja. Kita akan sampai pada ujung jalan yang kita tuju tadi. Oke? Nah, memang benar bahwa ada perkara tak terputuskan dalam sains. Yang pertama, sains ini secara tidak langsung ya memandang bahwa alam ini teratur dan terstruktur. Ini konsekuensinya. Kenapa? Karena sains itu menganggap bahwa pikiran manusia itu punya relasi dengan kebenaran objektif. Caranya katanya kalau mau tahu sesuatu, observasi dan eksperimentasi. Artinya kita tahu bahwa alam semesta ini teratur. Ya, itu tadi. Nah, ini kan bukan sains, tapi asumsi. Ya. Kemudian dan mengarah pada kesimpulan bahwa nalar kita bekerja untuk mengidentifikasikan kebenaran yang membuat kita memahami di saat gagasan kita berkorespondensi dengan kenyataan.
bagaimana kita bisa paham bahwa gagasan kita ini berkorespondensi dengan kenyataan. Nah, hal-hal ini sebenarnya tidak bisa dibuktikan secara saintifik. Mungkin saya masih ngasih ruang kepada penjelasan-penjelasan mistik. Namun ya perlu diketahui bahwa apakah itu berguna ya untuk melebarkan jarak kita terhadap kenyataan atau malah itu mengaburkan. Saya orang yang spiritualis gitu ya, mungkin mistik, tapi tidak klinik. Gitu tadi. Maksud saya yang mistik itu adalah apa? Adalah segala sesuatu yang itu works, itu bekerja untuk melejitkan potensi pengetahuan kita. Seperti contoh, aksioma-aksioma logis seperti prinsip non-kontradiksi, prinsip identitas, prinsip eksklusi itu nggak bisa dibuktikan secara logis. Makanya Bertrand Russell nulis buku Principia Mathematica itu hanya untuk bagaimana membuktikan suatu pernyataan itu bisa menjelaskan sesuatu dan terjelaskan. Di metalogika itu ada soundness dan completeness. Jadi gini, ada pernyataan yang dia bisa yang terbuktikan, ada membuktikan sesuatu, ada pernyataan yang dia membuktikan sesuatu tapi tidak bisa dibuktikan. Kayak gitu. Ada jeda di sini, ada undecidability. Gitu. Seperti pernyataan Gödel, seorang matematikawan ketika ada diskusi, ada perdebatan mengenai apakah matematika ini punya dasar atau tidak, Gödel tuh ngasih sebagai penutup ngasih teorema kepada kita, teorema incompleteness gitu. Ketidaklengkapan. There are always true statement that can't be proven. Akan selalu ada pernyataan-pernyataan yang dia benar tapi tidak dapat dibuktikan. Inilah yang disebut dengan undecidable. Ulasan ini saya tulis di artikel saya, mungkin akan saya share yang judulnya Mesin Turing dan Epilog untuk Lubang Tanpa Dasar. Nah, sebenarnya apa ini? Sebenarnya kalau saya ya menafsirkan, memahami bahwa segala hal yang undecidable ini adalah segala sesuatu yang melestarikan rasa ingin tahu kita. Karena apa? Kalau semuanya sudah diketahui, kalau semuanya sudah difahami, kita tidak akan melakukan proses searching and finding tadi. Sebagai penutup, bahwa saya percaya bahwa sains memberikan kita banyak hadiah timbang metode-metode yang lain. Karena apa? Metode sains ini menunjang kehidupan dan keberlangsungan spesies kita. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Pak Bismillah. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung lanjut saja ya ke pemateri kita selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Bapak Sehat Ihsan. Selamat pagi Pak, sudah tempat dipersilakan. 20 menit. Baik, ya terima kasih. Kalau saya diskon sedikit boleh ya, 5-10 menit. Zaman diskon tidak bisa ini, atau gimana caranya? Bisa dijadikan host? Mohon maaf Pak Ihsan dari ya. Oh ya, oke, ya. Screen, sebentar ya. Wah, nggak bisa ini kayaknya ya. Kalau Microsoft Word nggak bisa di-share ya? Kok nggak muncul di laptop saya? Langsung di share screen coba Mas, Pak, Bang. Share screen jadinya Pak. Hah? Ya, tapi nggak bisa. Atau saya kirim boleh nggak? Bisa di-share nggak? Saya kirim ke WhatsApp Bang Miswari ya. Ya, coba Bang. Bentar ya, sorry nih.
Walah, Bang Miswari apa masalah dipindahkan teknis pula ini ini. dulu? Dipindahkan di Enggak. co-hostnya dulu. Oh iya. Udah kok Co-host, host nih. iya, Ya, dipindahkan ya, dulu ke tapi Pak kok Sehat. Nah, udah, oh ya. kok nggak ini ya, nggak muncul di layar saya itu nggak muncul kalau Word. Bagikan layar biasanya bisa. Bentar. Ah, Kalau asal udah co-host. ya, share sound. Nggak bisa nih. Coba di WA, Bang. Oh, saya WA aja ya. Bentar, Ya. saya WA aja. Bentar ya. Nyukam karat-karat lagi, Cik. Kamu udah. Tapi di mana Aceh tidak mati lampu sekarang. Sedikit agak aman ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu di share, terima kasih kesempatan ini saya dihubungi sama Ustadz Miswari untuk presentasi, dan begitu saya lihat judulnya itu memang menggetarkan. Sistem verifikasi pengalaman subjektif, pengalaman mistik. Saya bahkan tidak mengerti judulnya. Pertama melihat, wah ini benda apa ini ya, verifikasi pengalaman subjektif, pengalaman mistik. Nah, terus terang saya menekuni Sufism, tasawuf, tahun-tahun awal kuliah saya di Pascasarjana sebelum tsunami tahun 2003 ya, 20 tahun yang lalu. Jadi sudah agak lama fokus kepada kajian-kajian mistik filosofis seperti sekarang. Karena setelah tsunami itu saya sedikit beralih ke kajian-kajian antropologi budaya, sosiologi, dan kemudian ketika saya mengambil S3 saya lebih kepada antropologi tasawufnya, antropologi sufinya. Saya mengkaji fenomena sosiologis dari orang-orang yang mengaku mempraktekkan tasawuf. Dan sampai sekarang fokus saya sebenarnya lebih kepada sosiologi dan antropologi agama yang melihat bagaimana agama dipraktekkan. Jadi bukan mendiskusikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip paling dasar dari apa yang disebut dengan apa yang ada di dalam dunia para sufi ya, para sufi. Namun sebenarnya sejujurnya ada kerinduan juga untuk kembali ke sana ya, kembali kepada perdebatan-perdebatan 20 tahun yang lalu ketika saya sangat, menurut saya untuk zaman itu sangat intens mengkaji tasawuf dalam Islam, baik secara tasawuf dalam makna-makna awal ketika dia dimunculkan, maupun kepada tasawuf-tasawuf baru yang datang belakangan seperti tasawuf modern yang saat itu lagi ngetren, tasawuf kota, tasawuf positif, tasawuf aktual, entah apa lagi di awal milenium kedua itu ya. Bahkan tesis saya waktu itu kemudian mencoba menghubungkan antara tasawuf dengan neuroscience yang juga sangat populer masa itu ketika muncul spiritual quotient yang dipopulerkan antara lain oleh Ian Marshall dan Dana Zohar, dan saya mencoba memadukan antara prinsip-prinsip prinsip-prinsip sufismenya Hamka waktu itu dengan spiritual quotient yang dikemukakan oleh Dana Zohar dan Ian Marshall. Jadi setelah 20 tahun itulah ketika Bang Miswari menawarkan ini, sebenarnya ini bukan sedang berbagi pengetahuan kepada teman-teman yang hadir di sini, yang saya lihat kalau dari daftar namanya ini
tidak mungkin dibagikan lagi, udah penuh semua dengan pengetahuan orang-orang yang hadir ini ya. Tapi saya lebih mencoba memanggil kembali pengalaman-pengalaman saya yang lalu untuk kembali mungkin mulai menekuni kembali logika-logika filosofis dalam tasawuf, dalam dunia mistik ya. Baik, seperti judulnya, sistem verifikasi subjektivitas pengalaman mistik, kita ingin mendiskusikan tentang beberapa pertanyaan. Sebenarnya apakah pengalaman mistik itu bisa kita verifikasi ya? Bisa kita verifikasi. Dan apakah itu bisa menjadi sebuah landasan untuk ilmu pengetahuan? Tadi Bang Isnillah sudah menjelaskan tentang logika saintifik, logika ilmu pengetahuan, dan bagaimana logika ilmu pengetahuan itu menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini. Zoom ini adalah bagian dari logika ilmu pengetahuan yang dapat mempertemukan kita dari berbagai daerah, dari berbagai tempat yang ada di Indonesia saat ini, bahkan dari luar Indonesia pun kalau bergabung tetap dapat bergabung. Nah, ini mungkin akan menjadi ranah yang berbeda dengan perspektif lebih spiritual, ya, lebih ke dalam, lebih mistis, dan kebanyakan di antara pengalaman mistik ini selalu dihubungkan dengan ketuhanan, ya. Jadi ini ada 3 yang ingin saya jelaskan dalam paparan ini. Yang pertama tentang mungkin kita mereview dulu tentang apa yang kita sebut dengan mistisisme dalam Islam itu sendiri, bagaimana dasarnya dan bagaimana ia menjadi landasan bagi munculnya pengalaman mistis, dan bagaimana pula sistem verifikasi pengalaman mistis tersebut untuk menjadi kebenaran ilmu pengetahuan. Tentu saja kebenaran ilmu pengetahuan yang kita pahami di sini adalah kebenaran ilmu pengetahuan yang lebih universal, bukan dalam sekat-sekat pengetahuan saintifik yang terkait dengan sains yang terkait dengan pembangunan seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Isnillah. Baik, kita mulai dari sebuah praasumsi ya, praasumsi bahwa pengetahuan itu selalu dihubungkan dengan bagaimana kita mengkonfirmasi apa yang kita pikirkan itu dengan realitas indrawi, ya. Kan itu yang terus menerus yang menjadi dasar dari kebenaran ilmu pengetahuan. Jadi bagaimana kita membuktikan apapun yang kita pikirkan itu terkonfirmasi dengan realitas. Nah, konfirmasi-konfirmasi seperti itulah yang kemudian menjadi landasan untuk mengatakan sesuatu itu ilmiah atau tidak ilmiah, ya. Kalau riset-riset yang ada saat ini yang diterima Scopus misalnya, itu kan konfirmasi-konfirmasi seperti itu. Bahkan dalam ujian-ujian disertasi, ujian tesis, skripsi mahasiswa, pengujinya selalu bertanya tentang konfirmasi itu. Apakah apa yang Anda simpulkan itu terkonfirmasi, diperoleh dari data, yang data itu terindera, ya, dapat disaksikan. Nah, tapi sesungguhnya dalam banyak pandangan tidak semua realitas itu dapat diungkapkan, karena konfirmasi indrawi itu selalu membutuhkan bahasa, dan ternyata dalam dialektika filsafat dialektis, filsafat kebahasaan sendiri sebenarnya tidak mampu menjelaskan banyak hal, tidak cukup untuk menjelaskan banyak hal. Ada hal-hal tertentu yang sebenarnya tidak dapat dijelaskan oleh bahasa. Disinilah sebenarnya yang kita sebut dengan pengalaman mistis, ya, pengalaman mistik yang ada di dalam kehidupan manusia, yang sebenarnya itu bagian yang tidak dapat dijelaskan oleh bahasa. Saya ingin coba agak ke atas sedikit. Ya, paragraf itu. Ya, betul dah. Saya menjelaskan dulu mungkin sedikit review tentang mistisisme dalam Islam yang baik disetujui atau tidak setujui, yang sebenarnya bahasa lain dari tasawuf.
Ada bahasa yang juga disebutkan seperti sufisme, mistisisme, tasawuf. Walaupun kita bisa menjelaskan dengan cara yang berbeda, tapi hampir memiliki makna yang sama. Dan tasawuf itu sebenarnya adalah refleksi dari spiritualitas, aspek spiritual dalam praktik-praktik beragama. Oleh karena itu, walaupun dia tasawuf itu sangat khas Islam, tapi aspek-aspek seperti itu sebenarnya sesungguhnya ada dalam semua agama-agama. Ya. Pengalaman spiritual, mistisisme agama-agama itu selalu sama dalam beberapa pandangan filsafat, perkembangan filsafat. Itulah yang kemudian disebut dengan titik-titik temu atau kesatuan agama-agama, yaitu di mistisisme. Dan dalam Islam sendiri kita lebih banyak mengenal sebagai tasawuf. Nah, ada 3 hal yang menjadi fokus tasawuf itu. Kalau kita lihat dari banyak pengertian yang disampaikan oleh ahli, yang pertama terkait dengan akhlak, moralitas personal orang, baik dengan sesama maupun dengan Tuhan. Yang kedua itu adalah tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan hati. Bisa ke bawah lagi, Bang? Paragraf berikutnya. Halo, yang ya, sorry. Yang tazkiyatun nafs atau membersihkan hati, yang itu dilakukan dengan sebuah proses latihan atau yang disebut dengan riyadah dalam tradisi sufi. Dan proses ini melalui maqamat wa ahwal atau makam-makam, tempat-tempat pemberhentian dan kondisi-kondisi batin tertentu. Dan yang terakhir adalah penyaksian atau musyahadah, yang menjadi tingkat terakhir dari perjalanan spiritual itu. Nah, di musyahadah inilah sebenarnya kita menarik sebuah benang untuk mengatakan tentang pengalaman mistik tersebut. Kenapa? Karena di musyahadah ini para sufi mengaku telah terjadi konfirmasi pengetahuan antara dia dengan sebuah zat tertinggi yang dalam Islam dikenal dengan Allah, atau agama lain mungkin menyebut dengan bahasa yang lain, tapi di sana ada konfirmasi-konfirmasi spiritual yang sangat personal. Seperti pengantar yang disampaikan oleh Bang Wisari tadi, apakah pengalaman-pengalaman mistik yang dirasakan oleh seorang sufi itu dan konfirmasi-konfirmasi yang dia peroleh secara personal itu dapat kita disampaikan kepada orang lain, orang yang tidak mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu. Ini yang mungkin akan kita bahas dalam bagian berikut ini. Karena pengalaman-pengalaman yang secara personal terkonfirmasi ketika dia mengalami pengalaman puncak atau musyahadah. Pengalaman puncak itu sendiri disebut dengan banyak sekali istilah: hulul, fana, ittihad oleh Abu Yazid Al-Bistami, atau hulul oleh Abu Mansur Al-Halaj, ada pengalaman fana, ma'rifat, mahabbah, dan lain sebagainya, banyak sekali istilahnya. Nah, pengalaman-pengalaman yang sangat personal itu, apakah kemudian bisa kita konfirmasi sebagai pengetahuan yang umum? Kalau melihat apa yang saya sampaikan di atas tadi, sebenarnya pengetahuan itu selalu dikaitkan dengan gambar, ya, dengan konfirmasi-konfirmasi terhadap apa yang bisa kita saksikan. Nah, karena dia kalau kita kaitkan dengan teori ini, teori tentang gambar, tentang konfirmasi, tentu saja pengalaman mistik itu tidak dapat dibuktikan dan tidak dapat menjadi sebuah pengetahuan. Tapi kemudian beberapa teoritis dalam Islam, salah satu yang paling terkenal itu adalah Mehdi Hairiyati, menjelaskan tentang aspek-aspek yang tidak perlu dikonfirmasi itu, ya, aspek-aspek pengetahuan yang sebenarnya tidak perlu dikonfirmasi karena dia hadir. Mungkin itu sebutnya disebut dengan dia menyebutnya dengan ilmu huduri, ya, ilmu huduri, ilmu yang hadir, yang secara
built-in, sudah ada kepada dalam diri manusia sejak manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Dan dia terus ada dan tidak bisa hilang, ya. Dan ada banyak pengetahuan yang sebenarnya memang ada dalam diri manusia sebagai sebuah kehadiran dan tidak perlu melakukan konfirmasi-konfirmasi. Mehdi Hairi Yazdi membagi 3 tingkatan dalam pengalaman mistik ini. Yang pertama adalah yang sama sekali tidak bisa diceritakan, disampaikan kepada masyarakat umum. Kalaupun disampaikan mereka tidak paham, yang disebut dengan Syatya As-Sufya. Itu adalah pengalaman puncak, pengalaman menyaksikan mungkin, ya, atau kesan ketika menyaksikan sesuatu. Pengalaman seperti itu tentu saja tidak perlu dikonfirmasi benar dan salah karena itu adalah pengalaman. Seperti kita merasakan sesuatu menggunakan handphone tertentu, kesan bagi kita itu tidak perlu dikonfirmasi kepada siapapun apakah benar, apakah salah, karena itu adalah kesan personal kita. Saya ingat waktu beberapa tahun lalu kayaknya, ya, ketika seorang pengguna merek brand tertentu, brand di Indonesia, dia membuat video review untuk satu tas kalau saya nggak salah, terus dia mengatakan kesannya yang tidak baik terhadap tas itu. Tiba-tiba orang dari toko brand tersebut menghujat dia, ya, terus memberikan banyak alasan. Padahal apa yang dia sampaikan adalah kesan, ya, kesan kita. Dan saya kira ada banyak yang lain juga, kasus-kasus kemarin itu seorang perempuan yang memberikan kesan tentang toko make up, toko salon tempat dia pergi untuk merias diri, dan dia tidak punya kesan yang baik di situ. Kemudian dia dituntut karena dianggap penghinaan. Padahal yang dia sampaikan adalah pengalaman personal dia. Mungkin kemudian ada banyak pasal yang bisa digunakan dalam hukum untuk menuntut dia, itu persoalan lain, tapi kesan-kesan seperti itu sebenarnya adalah kesan tentang rasa, yang kita juga tidak bisa berdebat kalau saya suka bakso, yang lain tidak suka bakso misalnya. Itu adalah pengalaman puncak seseorang, Syatiyat As-Sufya, ya, pengalaman puncak seorang sufi, ya. Karena kalau itu diperdebatkan benar yang salah, yang terjadi adalah seperti al-halaj yang kemudian dihukum, ya. Yang kedua itu adalah pengalaman pemikiran mistik introspektif dan rekonstruktif. Itu adalah pengalaman yang dicoba bahasakan, ya, dan di sini itu yang bisa diperdebatkan. Mungkin Sadra dan Suhrawardi punya pengalaman mistik yang sama yang tidak bisa dikonfirmasi, dan itu terserah mereka berdua. Tapi ketika mereka menurunkan dalam teori tertentu, teori Mullah Sadra buat teori mistik tertentu, Suhrawardi juga punya teori mistik tertentu, dan itu nampaknya bertentangan, itu sebenarnya adalah bagaimana mereka membahasakan, ya. Dan yang ketiga adalah metamistisisme filosofis atau ilmiah yang berbicara tentang mistisisme itu sendiri. Jadi maksudnya ini yang kemudian disebut oleh Yazdi sebagai ilmu huduri, ya. Jadi sebuah pengetahuan yang hadir pada diri kita sendiri. Paragraf berikutnya, ungkapan yang coba agak ke bawah. Nah, itu stop ya. Nah, ini yang terakhir sebenarnya ingin saya sampaikan adalah ungkapan-ungkapan yang berasal dari pengalaman mistik para sufi tetap menjadi sebuah kesadaran uniter saat ia kembali dari kondisi trans, kondisi fana, ya. Jadi sebenarnya ketika dia merefleksikan apa yang dia saksikan ketika dia fana, itu sebenarnya adalah sebuah pengetahuan yang diyakini oleh kelompok sufi, kelompok mistik, dan orang-orang yang meyakini kebenaran agama dengan perspektif itu adalah sebuah hal yang benar, dan itu telah menjadi dasar bagi karya-karya ulama besar, Ibnu Arabi, Jami, Jalaluddin Rumi, Mullah Sadra, bahkan
Hamzah Fansuri di Aceh, syair-syairnya sebenarnya adalah sebuah ungkapan kebenaran dari pengalaman puncak ketika dia berada di posisi yang fana, ya, ketika dia dalam tanda petik bertemu dengan Tuhan. Jadi dia mengkonfirmasi pengetahuan-pengetahuan itu ketika berada di pengalaman puncak, lalu kemudian menulisnya dalam risalah-risalah buku, dalam karya-karya yang dia sampaikan, yang kemudian ada pada kita sampai saat ini. Tentu saja ini berbeda dengan konfirmasi-konfirmasi ilmu pengetahuan yang bersifat praktik, karena menghasilkan produk yang berbeda juga, ya. Ketika konfirmasi pengalaman mistik ini cenderung kepada hakikat kehidupan, ketenangan batin, pengalaman beragama, hubungan antar manusia, dan lain sebagainya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan itu sebenarnya seperti saya katakan tadi adalah refleksi kembali dari pengalaman saya yang sudah sangat lama saya tinggalkan. Tapi saya semacam punya kerinduan untuk masuk lagi ke dunia perbincangan terhadap diskusi-diskusi filosofis dalam tasawuf seperti ini. Selain mendiskusikan tentu saja tasawuf dalam ranah yang seperti apa yang dipraktikkan oleh orang-orang seperti yang saya lakukan selama ini. Jadi kalau riset-riset saya selama ini sedikit meninggalkan dunia perdebatan ini dan masuk kepada apa yang mereka praktikkan, ya, bagaimana mereka merepresentasikan praktik-praktik pengetahuan mistik seperti itu dalam praktik, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Sehat. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung saja ya ke buka untuk tiga orang untuk mungkin ada pertanyaan atau tanggapan. Boleh, silakan. Boleh hands up atau mau langsung. Atau mungkin dari Arizul itu mau komentar kayaknya. Rizal. Arizul silakan Arizul. Bung Alkaf juga udah open cam nih kayaknya. Gimana? Nah, Arizul atau Bung. Bung dulu ya. Boleh dipersilakan. Singkat saja. 3-5 menit mungkin. Oh, mau cari posisi bagus dulu nih. Silakan. Siapa saya? Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran. Dengar ya? Agak diperbesar sedikit. Ya, pertama ini topik yang bagus sekali ya. Pagi hari kita mendengarkan filsafat sains dan juga tasawuf ya. Semoga tetapi begini ya, yang ingin menjadi poin saya, ingin saya tanyakan kepada kedua narasumber, dengan perkembangan teknologi yang sangat maju seperti ini, orang memiliki akses terhadap teknologi, kira-kira ini Pak Bismillah, apakah akan mengganggu katakanlah pemilih dari otoritas sains itu sendiri begitu. Misalnya orang dengan alat sendiri dia bisa memverifikasi teman-teman sainsnya. Itu pertama. Kedua, untuk Bang Sehat ya, belakangan ini kan ada perkembangan teknologi ini membuat sains juga membuat orang mulai mengabaikan tentang persoalan mistisisme ya. Jadi pertumbuhan kelompok-kelompok agnostik ya, ateis juga semakin tinggi karena para kaum sufi itu ketika mereka menyampaikan pengalaman spiritualnya itu kayak lucu begitu loh. Apalagi sekarang orang kemudian dengan gampang sekali untuk menyampaikan, oh saya baru saja mengalami fana begitu ya.
Jadi sufi ini belakangan tidak lagi menjadi persoalan yang sangat personal, jadi seakan sudah menjadi problem sosial juga. Nah, kira-kira apa implikasi terhadap terhadap perkembangan mistisisme ke depan? Itu saja kira-kira Resna, respon dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin ada tanggapan lain atau mau langsung dijawab atau langsung ditanggapi? Ya, dilanjut aja dulu. Itu Arizul tuh mau ngomong. Oh ya, silakan. Mana Arizul? Mana nih? Ya, Oh ya, ini silakan. teman-teman. Ini apa namanya? Saya cuma ingin sedikit bertanya lah ya, sekaligus mirip-mirip tanggapan lah. Jadi kalau tentang apa namanya memvalidasi ya pengetahuan mistis tadi. Nah, kalau bicara kita memvalidasi itu kan ya pengalaman seseorang atau pengalaman sekelompok orang. Kadang kesulitan misalnya ketika kita menyampaikan sesuatu, orang lain ya bisa percaya, bisa tidak, dan untuk langsung menampakkan dia secara empiris pun sulit juga, sehingga ya bisa dianggap iya, bisa dianggap tidak. Tapi kalau misalnya kalaulah misalnya kita taruh bahwa spiritual ini atau mistis ini ada manfaatnya dan juga kegunaannya itu jelas, misalnya kita bisa melihatnya dari sisi apa begitu, wah itu ada manfaatnya begitu loh, mistis itu kegunaan bagi kehidupan kita itu ada begitu. Kalau secara tadi memvalidasi pengetahuannya, mungkin kalau kita tidak mengalaminya kita kesulitan. Tapi kalau dari sisi lain, bisa tidak kita melihat bahwa ada kemanfaatan di ilmu itu, ada kebaikan di situ, ada kebergunaan di situ. Nah, itu bagaimana dari sisi apa misalnya kita bisa melihat itu. Sekian saja ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ada lagi terakhir sebelum ditanggapi oleh pemateri. Belum ada tanda-tanda nih. Nggak ada lagi kayaknya. Langsung Nggak ada aja. lagi kayaknya ya. Ya, langsung aja. Mulai dari Pak Bismillah dulu mungkin. Silakan Pak, ditanggapi. Baik, saya coba untuk saling menanggapi ya. Dari pertanyaan Pak Muhammad Al-Kaf tadi, tentang apakah kemajuan teknologi ini bisa, saya kurang paham maksudnya apakah mengganggu ataukah malah mengoptimasi perkembangan sains. Tapi yang jelas gini, bahwa perkembangan teknologi itu memang tidak punya relasi yang absolut dengan fundamental science. Jadi gini, ada fundamental science, ada discovery, ya. Ada sains fundamental itu berurusan dengan teori-teori yang mendasar, seperti konstanta kosmologis, kemudian prinsip-prinsip mendasar dari hukum-hukum alam semesta, ya. Ini fundamental science. Dia relasinya adalah untuk membuat kita lebih dekat untuk memahami bagaimana alam semesta ini bekerja. Nah, teknologi ya tidak harus ya berkembang sejalan berkembangnya fundamental science ini tadi. Dia bisa saja karena kebutuhan praktis. Ya, memang dia memanfaatkan teori-teori sains yang sudah ada. Contoh apa yang kita miliki sekarang ini tidak harus kita mempercepat koneksi, ya, mempercepat bandwidth, ya. Tidak harus dengan kita menemukan dulu komputer kuantum, ya, nggak harus gitu. Kita optimasikan saja yang sudah ada gitu. Jadi teknologi bisa berkembang, tetap bisa berkembang. Walaupun fundamental science ini deadlock.
Nah, apakah kemajuan teknologi ini mendukung? Ya, kalau ada teknologi yang tepat guna untuk kasus fundamental science ini tadi, itu malah bakal mengoptimasi perkembangan sains. Kalau saja kita bisa misalnya, sekarang kita bisa buat Large Hadron Collider. Large Hadron Collider ini mesin yang dia fungsinya untuk memecah partikel di CERN ya, untuk menemukan bagaimana sih sebenarnya partikel ini bekerja dan apa nanti manfaatnya untuk kemanusiaan kita. Dulu kita nggak tahu itu ada Higgs boson. Higgs boson itu medan yang dilewati oleh foton sehingga memunculkan partikel, sehingga mengubah cara pandang kita tentang bagaimana Big Bang itu terjadi. Dulu orang memandang ya, ketika George Lemaitre itu mengemukakan teori Big Bang, kita menganggap itu seperti eksplosi ledakan gitu ya. Sehingga banyak itu keraguan, pertanyaan-pertanyaan gimana bisa terjadi eksplosi sedangkan di situ nggak ada energi, nggak ada apa gitu kan. Sehingga kita ketika CERN itu menemukan ada Higgs boson, kita bisa memahami bahwa ada hubungan antara foton dengan medan gaya. Bahwa bukan hanya materi yang terstruktur ini tadi yang bisa diukur, tapi juga medan gaya. Sama ketika Einstein dengan perhitungan matematis memperhitungkan kurvatur ruang dan waktu yang sebelumnya tidak terfikirkan oleh Newton ketika menafsirkan atau memahami gravitasi. Artinya apa? Perkembangan teknologi ini secara simultan mendukung perkembangan sains. Ya, kemudian contoh tentang kesadaran. Ini kita belum bisa memecahkan tentang kesadaran karena ada gap, ada namanya hard problem antara dikotomi mind and brain, otak dengan pikiran. Kita belum bisa menjelaskan korelasinya. Kita bisa menjelaskannya saja dalam bentuk bahasa yang berbeda. Ada bahasa fisika, ada bahasa psikologi gitu. Tapi kita belum bisa merelatekannya. Tapi kalau teknologi kita berkembang lebih advance lagi, ketika algoritma ini ketika kita bisa menyusun algoritma yang lebih deep learning lagi, mungkin kita nggak tahu apakah koneksi sinaptik ya dalam otak kita itu bisa ya dianalogikan dengan koneksi elektrikal dalam komputer sehingga komputer suatu saat mungkin bisa punya kesadaran yang di situ membantu kita untuk memahami kesadaran manusia. Dulu kita ya mungkin setiap orang punya keterbatasan lah dalam belajar. Orang kalau baca organon tuh pusing gitu. Ibnu Sina tuh 40 kali baca dia baru paham organon. Tapi sekarang anak-anak muda kita umur 4 tahun udah bisa coding. Kenapa? Karena ada bentuk sintetisnya ya. Logika monotonik kita dengan komputer. Ya kan pemrograman itu sebenarnya alur algoritma yang di situ mirip dengan penalaran kita. Sehingga dengan belajar algoritma orang bisa memahami bagaimana cara kita berpikir. Bagaimana kita bisa menghubungkan konsep antar konsep, terma antar terma. Jadi perkembangan teknologi kita membuat kita masyarakat sekarang tuh lebih rasional ya. Lebih mengedepankan kognisi. Dulu orang gampang kena scam. Itu saya sering cerita ini. Itu banyak sekali di FB itu pertama kali FB muncul 2-3 tahun kemudian itu banyak sekali scamming. Dan orang rata-rata berhasil. Di handphone kita mungkin dulu dari 9 10 yang kena scam. Tapi sekarang dari 10 mungkin hanya 3. Karena ini membuat kita punya sense survival yang lebih tinggi. Ketika teknologi berkembang, sense survival kita menjadi lebih tinggi. Walaupun ada 2 opsi di situ. Ada 2 opsi, ada 2 skenario. Pertama, kita bakal mentransformasikan kehidupan biologis kita dari yang berbasis karbon ke basis silikon, ya. melalui genetical engineering ya, melalui rekayasa genetika atau semacamnya, atau sehingga kita bisa lebih memperpanjang lifespan kita, bisa memperbaharui energi kita,
mengatasi mengatasi climate change, perubahan iklim kita, atau opsi kedua, kita malah menghancurkan peradaban kita. Ya enggak, kita mungkin saja membuat nuklir yang kemudian meledakkannya untuk diri kita sendiri karena ada persoalan sosial yang tidak terpecahkan, perang atau wabah, gitu. Karena perang atau wabah kita mungkin bisa memusnahkan diri kita sendiri. Tapi saya percaya bahwa sejauh yang kita saksikan dari realitas natural, bahwa insting survival itu dia selalu punya celah untuk muncul. Nah, insting survival inilah yang membuat kita punya hubungan yang kuat dengan teknologi dan perkembangan sains. Apakah sains senantiasa berkembang? Tentu tidak. Kita paham bahwa selalu ada jeda dalam setiap perkembangan ilmu pengetahuan. Tapi teknologi yang ada, ya, yang didorong oleh kebutuhan praktis karena dorongan survival manusia, ini mendukung perkembangan sains tadi. Mungkin itu saja Pak Muhammad Alkaf. Mungkin ada tambahan dari Pak Sehat Ihsan. Tidak terdengar Pak, mungkin diaktifkan dulu sebentar. Pak, maaf di-unmute dulu, Pak. Ya, sorry. Ya, oke. Itu pertanyaan yang sangat berat bagi saya sebagai orang yang baru kembali dari pengalaman yang sudah sangat lama mendiskusikan tentang teori-teori mistisisme dalam Islam secara teoritis ini. Tapi ada sebuah ada sebuah kesan, ada sebuah pandangan. Saya lupa dari yang tokoh yang mana, dan menurut saya ini sangat liar tapi menarik, yang mengatakan bahwa tingkat tertinggi dari pengalaman mistik itu adalah ateisme. Jadi semakin ateis seseorang itu sebenarnya dia sudah punya pengalaman mistik yang sangat tinggi, ya, sangat tinggi, dan dia merepresentasikan sebuah pengalaman religiositas yang dia tidak sadari sampai dia menafikan eksistensi ketuhanan, eksistensi Tuhan seperti Tuhan yang digambarkan oleh orang-orang yang beragama. Orang yang beragama yaitu orang-orang yang mengidentifikasikan dirinya dalam agama tertentu, dalam atau apa yang kita sebutkan agama yang terorganisir, Islam, Kristen dan lain sebagainya, itu menggambarkan Tuhan dalam batas-batas tertentu, dengan nama tertentu, dengan bandingan-bandingan tertentu. Tapi ketika seseorang membebaskan diri dari gambaran-gambaran itu, sebenarnya itu adalah bagian dari sebuah pengalaman mistik juga. Mungkin kita pernah membaca tentang bagaimana orang Buddha di Indonesia dengan Buddha di luar sana yang memiliki perbedaan sangat substansi dalam merefleksikan tentang Tuhan. Undang-undang di Indonesia mewajibkan Tuhan memiliki nama, sehingga umat Buddha di Indonesia juga punya sesuatu yang disebut dengan Tuhan, yang widi, yang macam-macam, ya. Dia harus menyebutkan itu karena tidak ada Tuhan di Indonesia, bertentangan dengan nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi harus ada nama Tuhan. Tapi itu tidak ada di tempat di agama-agama Buddha yang lain, di Hindu, di India misalnya. Mereka merefleksikan Tuhan dalam banyak hal, termasuk Shinto di Jepang misalnya. Mereka tidak merefleksikan Tuhan dalam nama-nama tertentu karena Tuhan ada di mana-mana dan tidak bisa dibatasi. Ketika menyebutkan satu nama, artinya kita sudah membatasi dia dari yang lainnya. Padahal di satu sisi yang lain, kata mereka, Tuhan itu adalah sesuatu zat yang tidak terbatas. Nah, akhirnya tokoh ini mengatakan bahwa semakin tinggi spiritualitas orang, jangan-jangan orang semakin ateis, ya. Saya menyerahkan kepada kita semua untuk setuju atau tidak setuju dengan pernyataan itu. Tapi bahwa spiritualitas
itu terkadang pengalaman mistik itu terkadang tidak selalu dikaitkan dengan eksistensi beragama secara formal. Jadi mistisisme agama satu bagian saja dari pengalaman mistik, tapi mistisisme itu bisa saja dirasakan oleh orang yang bahkan tidak mengidentifikasi diri dalam agama-agama tertentu. Satu hal yang pasti adalah orang tidak mungkin tidak mengalami pengalaman spiritual, karena pengalaman spiritual adalah bagian dari kehidupan manusia ketika dia ada, ya, ketika dia diciptakan. Dan oleh karena itu tidak akan tergerus oleh apapun. Mungkin cara merefleksikannya berbeda, tapi hakikatnya tetap akan sama. Mungkin itu yang juga saya ingin sampaikan dari pertanyaan Arizul tadi, bahwa bagaimana kita menunjukkan kebermanfaatan dari pengalaman-pengalaman mistik ini dalam kehidupan sehari-hari kita, agar itu seperti punya manfaat atau disukai orang dan lain sebagainya. Dalam tradisi Sufi misalnya, kita ingin, kalau kita melihat ada sebuah adigium bahwa pengalaman mistik atau apa yang disebut dengan jalan ketuhanan itu bukan sesuatu yang dapat diajarkan, tapi itu diperoleh melalui pengalamannya sendiri, pengalaman dia sendiri, atau praktik yang dia lakukan sendiri. Oleh sebab itu tidak ada manfaatnya seorang belajar tasawuf misalnya atau mistisisme agama tanpa dia sendiri mempraktikkan apa yang diajarkan itu. Sehingga ada istilahnya bahwa ilmu pengetahuan tentang tasawuf, tentang mistik itu harus diajarkan oleh orang yang hidup dan berguru, ya, punya guru. Bahasa Aceh megure mungkin, ya. Jadi harus jelas silsilah dari mana, diambil dari siapa dan lain sebagainya. Karena pengalaman itu bersifat sangat personal dan ditunjukkan dengan keyakinan-keyakinan yang tidak dapat dibahasakan. Nah, bagaimana kita menunjukkan itu kepada ruang yang lebih luas? Kita tidak akan mungkin melakukan itu sejauh pengetahuan saya, tidak bisa melakukan itu, dan memang tidak perlu melakukan itu, ya. Manfaat dari spiritualitas, manfaat dari mistisisme, pengalaman mistik hanya diperoleh oleh orang-orang yang meyakini saja, dan itu sudah ada sejak sepanjang sejarah. Dan manfaat ini sebenarnya kalau main klaim-klaiman, ya, selama ini dari beberapa referensi yang saya baca itu terkait dengan moralitas, ketenangan batin, ketenangan jiwa, dan apa yang tadi disampaikan di pengantar oleh Bang Iswari mungkin adalah tentang bagaimana melihat dunia dengan perspektif yang sangat luas, yang lebih luas, ya, lebih luas, dan bagaimana mengontrol moralitas sehingga sains yang bisa saja seperti kata Bang Bismillah tadi bisa saja menciptakan sesuatu yang merugikan umat manusia, tapi dengan moralitas moralitas sufi, moralitas spiritual ini kita bisa mengontrol diri untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Itu mungkin manfaat-manfaat yang sering diklaim, ya, ketika bicara tentang agama, ketika kita tidak menghadirkan spiritual dalam praktik beragama, ya jadinya adalah klaim-klaim tentang syariah, tentang sesuatu itu bersifat Islam hanya dengan membuat nama yang Islam. Tapi dengan spiritualitas sebenarnya kita tidak lagi bicara tentang nama, ya, tentang nama. Apakah itu bank syariah itu syar'i atau tidak syar'i, tidak diukur dari kata syariah di dalam bank, ya. Tapi bagaimana bank itu merepresentasikan nilai-nilai syar'i walaupun dia tidak ada nama syariahnya. Namanya bukan syariah, tapi dia merepresentasikan nilai-nilai syar'i di dalam itu yang kita yakini sebagai nilai moral yang sangat tinggi. Jadi mau bank kayu, bank apapun namanya, ya, kalau dia
memiliki nilai-nilai syar'i, itulah nilai syariah. Tapi kalau namanya bank syariah tapi dia tidak merepresentasikan nilai-nilai yang syar'i, ya tetap tidak akan syariah dalam pandangan-pandangan spiritualis seperti ini ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sehat dan Pak Bismillah. Sepertinya saya rasa sudah jam 11 nih, sudah cukup ya. Sudah tidak ada lagi tanggapan? Ya, Bapak Miswari sedikit ya. Oh, Bapak, sorry sedikit. Boleh, boleh. Sekalian mungkin di ini ya, di wrapping up Oh ya, kesimpulan. Jangan lama-lama nih, 10 menit. oke. Titipan Bung Alkaf katanya jangan lama-lama, 10 menit. Oke, kita taat pada Bung Alkaf ya. Kalau tidak nanti beliau nggak jadi menyelesaikan doktornya yang sedikit lagi kalau enggak. Baik. Pertama dari saya, ini kegiatan kita adalah bagaimana kita merespon modernitas ya, kebaruan-kebaruan intelektual ya, yang biasanya itu ini adalah pekerjaan daripada kelompok modernis ya, modernis seperti kita. Kalau dulu kan orang-orang aktivis gerakan Islam itu, modernis Islam itu kan merespon komunisme gitu ya, anti komunisme. Nah setelah itu mereka juga merespon westernisasi ilmu pengetahuan, sains barat, budaya barat, dan segala macam. Nah, saya kira pertemuan kita ini dalam merespon perkembangan sains juga merupakan bagian dari kerja-kerja modernis. Hal yang memang perlu menjadi catatan kita dalam perkembangan sains adalah bagaimana sains itu selayaknya memang bekerja pada ranahnya sendiri, yaitu ranah ilmu pengetahuan yang berbasis pada panca indera. Yang menjadi masalah hari ini adalah orang-orang yang kemaruk sains ya. Kalau mengutip istilah daripada GM itu mualaf sains, baru kemarin kenal sains, sudah menjadikan sains sebagai dewa, melebihkan sains daripada hal-hal yang mampu digarap oleh sains itu sendiri. Karena memang seperti dikatakan Pak Bismillah tadi, ketika kita deduktifkan sesuatu, dia itu memiliki banyak kekurangan. Misalnya kita sekarang contoh hewan ya, ada hewan karnivora, ada herbivora, itu kan simplikasi-simplikasi yang sebenarnya tidak saklek seperti itu. Karena saya pernah lihat di medsos itu harimau makan rumput, itu dia ngerumput ya, tapi nggak banyak mungkin ya. Ada juga pernah saya lihat sapi itu makan anak ayam. Entah kebetulan dia nggak lihat termakan oleh dia, nggak tahu, tapi itu viral ya. Ini contoh daripada pembagian karnivora, herbivora juga adalah sebuah simplikasi. Tetapi simplikasi ini ada manfaatnya, yaitu membuat kita mudah memahami. Saya lihat bagaimana sains itu juga oleh orang-orang yang mengembangkan sains, dia juga punya kepentingan ya, bukan saintisnya yang bekerja di laboratorium ya, tetapi orang-orang yang bisa jadi memodali sains, orang-orang yang berusaha agar sains itu menjadi tidak hanya sebagai sebuah ilmu pengetahuan saja, tetapi mereka mengusahakan sains itu menjadi worldview, menjadi pandangan hidup begitu ya, menjadi alat pemetaan masyarakat dan segala macam untuk mengendalikan masyarakat dan seterusnya. Di antara hasil dari sains itu adalah teknologi. Teknologi ini sendiri saya lihat juga ada perkaranya, misalnya dia berlebihan sesuai dengan batas-batas kemanusiaan. Dan teknologi ini sangat bergantung pada kecenderungan kapital ya. Produksi-produksi tertentu tidak bisa dipasarkan kepada masyarakat karena persoalan ini. Teknologi yang lain dipasarkan kepada masyarakat karena ada keuntungan profitnya dan segala macam. Jadi ini tidak murni sebagai teknologi untuk memudahkan manusia, tetapi ada cost yang dibayar oleh masyarakat untuk sains ini. Kemudian bagaimana sains dan mistisme ini memberikan manfaat kepada masyarakat? Saya kira inilah dalam proses objektifikasinya sebagaimana telah ditemukan tadi. Cuman persoalannya adalah kenapa kalau temuan-temuan sains yang mereka menemukan sendiri di laboratorium itu oleh kelompok tertentu itu semacam dipaksakan kepada kita harus mempercayai, harus mempelajarinya. Bila tidak mempelajari, tidak boleh ini, dianggap itu.
Ini juga persoalan. Tetapi oleh tasawuf itu kan dia mengatakan ini pengalaman tasawuf, tapi tidak dipaksakan kepada kita. Atau mungkin nanti ketika pada saat tertentu orang tasawuf menjadi penguasa narasi dan segala macam, itu bisa lain hal, kita tidak tahu. Tapi dalam sejarah tidak ada pemaksaan oleh orang-orang sains. Nah, kembali lagi terakhir adalah bagaimana kita melihat bahwasanya Islam itu adalah sebuah basis moral untuk membatasi kita dari kerja-kerja yang berbahaya nantinya bagi kemanusiaan, bagi lingkungan dan segala macam. Islam itu sangat mengenal pembatasan-pembatasan. Kenapa orang-orang di Barat itu bisa sangat berlebihan, atau dalam istilah orang maju ya ilmu pengetahuannya, karena mungkin mereka tidak melihat batas-batas moral itu sehingga menciptakan bom atom, menciptakan nuklir dan segala macam. Nah, kalau dalam Islam itu ada pembatasan, misalnya ekonomi Islam misalnya. Ekonomi Islam itu bukan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Ekonomi Islam itu adalah ekonomi untuk mensejahterakan kita bersama. Apabila kita mencari keuntungan tanpa batas, itu bukan ekonomi Islam namanya, tetapi itu adalah kapitalisme. Itu kita pelajari di buku ekonomi saja, ekonomi kelas 1 SMP dulu warna kuning, itu sudah dibilang ekonomi kapital adalah ekonomi yang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan keuangan, keuntungannya makin tambah, paradigmanya itu perlu dilihat kembali. Karena dalam Islam itu sangat membatasi hal itu. Jadi kita share keuntungan, share kebahagiaan. Karena dalam sejarah, lembaga keuangan Islam adalah lembaga untuk mensejahterakan masyarakat, bukan mensejahterakan kelompok individu tertentu. Terakhir daripada pernyataan Arizul, apa yang bisa diberikan oleh pengalaman mistik? Apa kita membuktikan pengalaman mistik dia itu adalah valid? Kalau kata Iqbal, menurut dia bagaimana itu dapat memberikan efek kepada masyarakat. Kalau orang pengalaman spiritualnya bagus, berarti validasinya adalah tindakan moral dia yang menjadi lebih baik. Sebagaimana Iqbal mengutip dari pernyataan Qadi Qadan ya. Qadi Qadan bilang kalau saya jadi yang mendapatkan mi'raj, kata dia, naik ke langit, saya nggak mau turun, kata dia, karena itu adalah pengalaman paling nikmat bertemu dengan Allah. Tapi Nabi Muhammad turun. Nah, kata dia, kenapa Nabi Muhammad turun? Kata Iqbal, Nabi Muhammad turun karena memang pembuktian pengalaman mistik yang terbaik itu adalah bagaimana Anda memberikan kontribusi kepada masyarakat, kepada sosial. Tidak sendiri mengalami itu, tetapi bagaimana men-share itu. Ketika Nabi Muhammad mengalami perjumpaan dengan Tuhan, beliau turun membawa solat kepada kita. Yang mana itu adalah katakanlah hadiah bagi umat manusia untuk dapat merasakan kenikmatan spiritualitas sebagaimana yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Saya kira demikian, Resna. Saya tutup. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah di wrapping up oleh Pak Miswari. Saya rasa cukup sampai di situ. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bismillah. Saya jadi dapat insight yang baru. Kepada Pak Sehat juga, izin nanti saya juga lokasinya di Banda Aceh, mungkin kapan-kapan kita bisa ngopi sambil nunggu mungkin ada kesempatan nih Pak Mis ke Banda Aceh, kita bisa ngopi bareng. Pak Bismillah juga ditunggu di Banda Aceh, mana tahu ada waktu kapan-kapan jadi dosen tamu di UIN sini ya. Baik, demikian Bapak Ibu diskusi kita pada hari ini, membuka insight yang baru untuk kita, mendapat ilmu yang baru, pelajaran-pelajaran baru, artikel-artikel baru juga. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nanti jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh langsung ke pemateri atau ke Pak Miswari dulu, agar Pak Miswari nanti yang akan nge-share ke Bapak-Bapak sekalian. Baik, demikian. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau bisa yang bisa buka video kita ini ya, kita screenshot ya, ada amanah men-screenshot foto ya. Saya tidak tahu keperluan apa, mohon dibuka ya, dibuka foto videonya ya, biar kita bisa foto bareng. Atau bila masuk tanpa video,
Masuk tanpa video nggak ada ya, masuk tanpa mic yang ada ya. Silahkan dibuka videonya biar kita screenshot untuk diberikan kepada yang membutuhkan, tapi bukan kepada publik umum ya, kepada yang meminta di sini di Pasca Sarjana IAIN Langsa ya. Saya kira demikian. Terima kasih Ibu Resna. Terima kasih semuanya. Bang sehat, terima kasih Bang. Sehat selalu Bang, sehat. Sehat selalu ya. Terima kasih juga ya. Bang sehat ini. Ada Randi di sini ternyata sama Dedi. Ramli ya? Sama Rinda ya. Oh ya, ini ada juga dari apa namanya UIN Palembang ya. Ya. Luar biasa. Bang Sehat, ini kayaknya Bang Sehat masuk lagi ya ke dunia ini ya, ke dunia. Kayaknya harus masuk lagi nih ya. Ya, masuk lagi Bang Sehat. Udah lama. Biar Bang Miswari tidak sendiri. Asik, gitu dong. Bang Sehat ini nulis buku satu aja ya, satu aja buku Bang Sehat populer seluruh Aceh, seluruh Indonesia. Saya nulis puluhan buku tebal-tebal lagi nggak populer gitu ya. Ini kalau kata orang ini mutuah tubuh ini ya. Kurang main TikTok makanya. Oh iya, kurang TikTok ya. Kurang teknologi ya. Di TikTok nih, kurang teknologi ini. Oh, terima kasih Bung Alkaf, terima kasih Bang Bismillah. Dengar-dengar beliau sedang dikit lagi ya S3-nya udah selesai ya. Ya, nalok Bu Alkaf pegah S3. Ya Bung Alkaf. Oke, udah ditutup Resna ya? Tutup ya. Oh iya, udah ditutup. Baik, Udah. saya duluan ya, mau ke kampus ini di rumah. Ya. Oh, ya, makasih Saya banyak, mau makasih melanjutkan banyak. pekerjaan Resna. dulu. Oke, Terima kasih banyak Bapak Ibu. Salam Sampai Bang ketemu Dedi di- dari Lampung ini, Andi. Terima kasih Pak Terima kasih, Bro. Tapi sama Mbak Cut Renza, saya mohon undur diri dulu. Ya.